warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnada, saya dari Galas FM 18 Jam. Baik, sebagai tugas mid semester seminar manajemen keuangan, di sini saya akan menjelaskan materi diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Nah, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu penganggaran modal. Modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, penentuan investasi awal proyek. Dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek terdapat beberapa tujuan dimulainya sebuah proyek, dan proyek tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut: perawatan bisnis, ekspansi ke produk dan pasar baru, ekspansi ke produk dan pasar yang sudah ada, penelitian dan pengembangan, kontrak-kontrak jangka panjang, proyek keamanan atau lingkungan. Selanjutnya, penentuan aliran kas masuk bersih. Aliran kas operasional merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dapat berasal dari modal sendiri atau modal asing atau biasa disebut dengan hutang. Terus, penentuan aliran kas umur proyek. Aliran kas akhir ini umur proyek merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Selanjutnya saya akan bawakan materi dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang. Persediaan adalah bahan-bahan atau barang sumber daya yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Jenis-jenis persediaan komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain. Selanjutnya, tingkat perputaran persediaan. Perputaran persediaan menurut Kamsil, perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan. Menurut Harahap, perputaran persediaan adalah menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin cepat keputusannya, semakin baik karena dianggap kegiatan penjualan berjalan 16 cepat. Selanjutnya, manajemen piutang dan kredit. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam perencanaan perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang membayar pada umumnya diberikan. Kebijakan penetapan kredit. Ada standar kredit, syarat kredit, kebijakan penagihan. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan.
Penilaian risiko kredit dan penyaringan pelanggaran. Perusahaan menilai risiko kreditan atas dasar kriteria 5C. Perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari Baik, selanjutnya definisi risiko dan hasil. Risiko akan selalu ada dalam setiap investasi karena investor harus memproyeksikan berapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko. Perlu diingat kembali bahwa secara umum risiko mengacu pada probabilitas bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam persentase kemungkinan suatu event akan muncul. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko. Manfaat pengukuran risiko. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana pengulangan risiko. Perilaku terhadap risiko. Asumsi penting dalam pembicaraan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan ini adalah bahwa setiap individu adalah rasional dan tidak menyukai risiko atau risiko after. Sikap tidak menyukai risiko ini tercermin dari sikap bahwa setiap individu akan meminta tambahan keuntungan yang lebih besar untuk setiap kenaikan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam hubungan dengan asumsi yang mendasar tersebut, kita dapat mengelompokkan individu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, risiko seeker adalah mereka yang senang menghadapi risiko. Apabila individu atau investor tersebut dihadapkan dengan dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor tersebut akan lebih senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Risiko neutrality adalah kelompok investor atau individu yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya, investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama untuk setiap kenaikan risikonya. Risiko dan hasil dalam konteks portofolio. Portofolio adalah kumpulan investasi baik berupa aset real atau real asset maupun aset keuangan atau financial asset. Pada bagian ini, pengertian portofolio menunjukkan kesempatan investasi pada aset keuangan seperti saham biasa, saham preferen, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu.
Metode rasio perbandingan keuangan. Metode common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disesuaikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan. Selanjutnya, analisis time series adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Selanjutnya, konsep modal kerja, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini adalah dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Konsep modal kerja W.B. Taylor. Modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja variabel, modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Perputaran modal kerja. Menurut Kashmir yang menyatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Baik, selanjutnya analisis dana. Pentingnya analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam arti sempit diartikan sebagai kas, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai modal kerja. Langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Menyusun laporan perubahan neraca antara dua titik waktu yang menunjukkan perubahan masing-masing. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut ke dalam golongan yang menambahkan dan mengurangi kas. Mengelompokkan pos-pos dalam laporan laba rugi dan laporan saldo laba ke dalam golongan yang menambahkan kas dan mengurangi kas. Mengonsolidasikan semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya, biaya modal dan struktur modal. Terdapat definisi biaya modal, biaya dana jangka panjang, hubungan kapitalisasi dengan struktur modal, teori kapitalisasi, struktur modal, kombinasi dengan IOS. Definisi biaya modal. Biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan.
Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang. Sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang atau ion. Perusahaan meminjam kepada pihak lain atau biasa disebut dengan kredit dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biaya bunga dalam tempo yang lama. Sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Karena masalah struktur modal adalah erat hubungan dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis bond yang membentuk kapitalisasi dalam struktur modal. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.